私の決断が世界を変えていく。新しいグロリア誕生。日産です。Hello to you guys. Today gue akan nge-review mobil yang gue anggap spesial banget. So nggak jadi unboxing ya karena barangnya udah datang duluan. And when it came gue langsung buka. So yeah, I'll just start the review right now. So this is a Nissan Gloria Y34 untuk kode sasisnya, diproduksi dari tahun 99 sampai 2004. There's four types of engine options, the VQ25 and the VQ30. Both of them are the natural aspirated versions, jadi itu mereka nggak dapet turbo ya untuk yang tadi yang gue bilang. Then there's the RB25 DET versi neonnya, and the VQ30 yang versi turbonya, which is the VQ30 DET. The Gloria with the RB25 DET Neo itu udah all-wheel drive dari pabrikan, and the other Glorias tuh yang nggak pakai RB25, yang pakai VQ yang mesin yang lain tuh, itu mereka dapetnya rear-wheel drive doang. So the Gloria Y34 tuh is the last model before Nissan tuh ganti ke model Fuga untuk flagship luxury car mereka. Gloria ini juga diproduksi side by side sama Cedric, jadi mereka tuh bisa dibilang 99% tuh sama mobilnya, tapi tuh ada perbedaannya sedikit. So yeah, we're gonna go into those differences. Bedanya tuh Gloria sama Cedric tuh ada di grill, roda, ornamen, dan badging di tutup bagasi belakang. Yang bikin mobil ini unik tuh untuk desainnya tuh, desainnya tuh dibantu Porsche ya. Jadi Porsche has a design consulting department where mereka tuh bisa ngebantu lu kalau lu perusahaan and you need to come up with a design or you need help with designing like barang yang lu mau bikin gitu. So yeah, let's take a closer look to the actual casting now. Jadi mobil ini diproduksi oleh Epoch, yaitu model resin berskala 1:43. Dari presentation wise ya, model resinnya tuh udah tutup rapi di boxnya tuh. Kertas dari boxnya juga keren tuh, ada estetiknya. It feels like old gitu tapi old new, you know. Untuk castingnya Gloria itu akurat banget ya kalau dikomparasiin sama 1:1-nya. I would really like to do that. Detail-detail kecil such as the wiper dan tampo badgingnya udah spot on banget. And lampu hazard di fender depan juga udah ditampo juga. Lampu belakang tuh juga udah akurat kayak aslinya, since there's like a little of chrome gitu there's chrome and the rear lights gitu. So yeah, belakangnya juga udah spot on banget ya untuk casting dari tahun 2000 ya, so it's kind of old. Tapi untuk casting yang which is this old ya, pasti itu ada kekurangannya juga. So now we're gonna inspect those kekurangannya. For example here, you can see here itu ada garis cetakan di bumper depan dan dekat lampu belakang. Ini biasanya itu dikenal sebagai mold line. Kalau satu lagi itu dicatnya tuh agak kasar ya pas dipegang gitu. Ya hal yang wajar karena ini casting tua ya, like that. And roda dan ban tuh nggak rolling, tapi it's not a flaw karena emang purpose-nya Epoch resin model ini tuh cuman buat dipajang. It's not untuk dimain gitu, untuk dipajang doang. So it's probably going to keluar kalau mau foto-foto doang, and if you're done with it, you're gonna probably put it back in the box gitu, or gonna put it in maybe in a special display case gitu di rak yang biasa, yang safe enough lah untuk lu nge-showcase barang-barang lu. So yeah, let's go to the conclusion for the casting. Castingnya tuh overall bagus banget menurut gue, tapi tuh ya kekurangannya tuh ada kekurangannya, which is cat kasar and mold lines. So target marketnya siapa? Who buys these stuff? Marketnya ini biasa itu cuma buat kolektor yang udah ada pengalaman ya, koleksi diecast, resin, and etc. Model resin ini juga harus ada perawatan khusus ya, karena itu gampang rusak bodinya. Gampang rusak, more like gampang pecah actually. So biasanya kalau nggak sengaja jatuh or another stuff, barang lain tuh kena mobil lu, modelnya bisa pecah, and from there's no going back. Lu udah harus terpaksa barangnya jadi junk karena emang bodinya tuh udah jadi udah pecah gitu. And another thing, ini juga barangnya lumayan rare ya. Not lumayan rare, it's rare ya.
karena castingnya sendiri juga underrated and it's resin 2 karena tuh biasa kalau orang ngekoleksi barang tuh biasa kadang mereka bisa patah semangat tuh. Some people kadang ya bisa gitu karena they know resin tuh emang karakteristiknya, mereka tahu kenapa. And believe me, gue awalnya juga gitu pas gue pertama kali main skala banding 64, 43 gitu. Iya, I've always avoided resin models because ya barang ini juga cuma bisa dibeli lewat eBay. Menurut gua ya that's kind of sad, tapi ya emang bisa dari situ aja karena barangnya juga rare sih ya. The prices is usually around 1 million ya, sejuta sampai 1,5 jutaan lah untuk Gloria for this example and in this exact condition biasanya. Tapi ya to put into consideration, ini juga belum termasuk biaya shippingnya dan biaya cukainya. So in the end, should you buy it? Ya tergantung juga karena model Gloria ini ada counterpartnya which is Cedric yang beneran diecast dan bahannya dari besi. Nanti gue akan review ya untuk diecast Cedricnya di video lanjutnya. So my advice is model skala ini boleh dibeli kalau beneran suka banget ya. Cuman kalau iseng ya, like for example you feel like tiba-tiba gue beli untuk iseng doang gitu, lebih bagus jangan dibeli. Don't actually think about buying it karena tuh lu bakal nyesel and you're gonna need to do a lot of research. Lu harus tahu gimana cara ngejaga barang ini karena ya gitulah. So yeah, ini final rating gue, proporsinya tuh udah bagus banget di mata gue. Tapi ya masalahnya cuma di mode line-nya sama catnya doang sih. Overall I give it a 7 out of 10. So yeah, that is the review. Thank you very much for watching this video. Kalau ada pertanyaan atau permintaan untuk mobil apa yang mau di-review, bisa tulis di kolom komentar. DM juga to the Instagram ya, to my page. It works by Clayton. No spaces because Instagram. Facebook fan page juga sama namanya tapi ada spasinya di tengah-tengahnya. It also works by Clayton. So yeah, feel free to like the video and subscribe actually. Thank you very much.